Menerapkan akhlak pada anak usia dini. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fani Siti Afifah. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penerapan akhlak pada anak usia dini. Penerapan akhlak pada anak usia dini bisa ditempuh dengan jalur pendidikan. Tidak hanya pendidikan formal, bisa dilakukan dengan pendidikan non-formal seperti pendidikan di rumah oleh orang tua. Kenapa? Karena pendidikan akhlak merupakan pondasi untuk menumbuhkan generasi yang hebat dan berguna. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak harus ditanamkan sejak dini. Kenapa? Karena pada usia dini, usia di mana kemampuan anak untuk menyerap ilmu lebih besar. Pada masa ini, masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan kemampuan anak, terutama dalam bidang akhlak dan moral anak. Faktor pendukung untuk mengembangkan akhlak dan moral pada anak bisa didukung oleh peran orang tua di rumah dengan cara memberi contoh hal-hal baik kepada anak dan membantu anak memahami sejak dini nilai budi pekerti luhur. Faktor selanjutnya ialah keluarga. Keluarga dapat menerapkan atau menanamkan nilai kerukunan, ketakwaan, keimanan, toleransi, dan kepribadian yang sehat sebelum anak mampu mengatasi pengaruh buruk pada lingkungannya. Keluarga merupakan faktor pendidikan utama bagi anak, karena keluarga berpengaruh besar terhadap kehidupan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak sangatlah besar, terutama dalam pendidikan akhlak, karena pendidikan akhlak wajib diberikan kepada anak usia dini. Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam menerapkan ilmu akhlak pada anak usia dini. Yang pertama adalah metode keteladanan. Anak-anak memiliki kecenderungan sifat peniru yang sangat besar. Oleh karena itu, metode uswatun hasanah, yaitu metode contoh teladan yang baik dari orang-orang terdekat, merupakan metode yang paling tepat untuk anak. Metode yang kedua adalah metode pembiasaan. Sejak kecil, anak harus dibiasakan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Dilatih untuk bertingkah laku baik dan diajari sopan santun, mendidik, melatih, dan membimbing cara perlahan adalah hal yang dapat diterapkan pada anak agar anak dapat meraih sifat dan keterampilan akhlak yang baik. Yang ketiga adalah metode nasihat. Metode nasihat dapat membukakan mata anak dengan hakikat sesuatu. Metode nasihat juga adalah metode yang paling tepat untuk mengingatkan anak jika anak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir adalah metode perhatian. Perhatian adalah pencurahan atau pemerhatikan dan senantiasa mengikuti perkembangan anak dengan perhatian. Perhatian juga bisa dilakukan dalam pembinaan akidah dan akhlak, menyiapkan spiritual dan sosial anak, senantiasa mengikuti perkembangan anak dalam jasmani dan hasil ilmiah. Metode perhatian ini merupakan metode pendidikan yang terkuat dalam pembentukan karakter anak secara utuh dan dapat mendorong anak melakukan hal, tanggung jawab, dan kewajibannya secara sempurna. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan dalam pengucapan. Semoga teman-teman dapat mengerti yang saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.